Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pembahasan tentang perkembangan teknologi pada teknik jaringan dan telekomunikasi 5G. Inilah anggota kelompok kami. Jaringan 5G adalah jaringan seluler generasi kelima atau 5 generation yang menjanjikan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data 10 hingga 20 kali lebih cepat dari kecepatan internet generasi sebelumnya. Nah, dengan jaringan 4G, kita bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan internet 500 lebih cepat dibanding menggunakan 4G yang sedang menjadi andalan. Jaringan ini juga digadang-gadang memberikan perubahan signifikan terhadap dunia digital. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi nirkabel. Pada generasi pertama, hampir seluruh sistem pada generasi ini merupakan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Contohnya Nordic Mobile Telephone dan Analog Mobile Phone System. Generasi kedua dijadikan standar komersial dengan format digital, kecepatan rendah sampai menengah. Antara generasi kedua dan generasi ketiga sering disisipkan generasi 2,5 yaitu digital, kecepatan menengah hingga 150 kbps. Generasi ketiga digital mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed dan aplikasi multimedia untuk pita lebar atau broadband. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Sebelum 4G, High Speed Downlink Packet Access atau yang disingkat dengan HSDPA yang kadangkala disebut sebagai teknologi 3.5G telah dikembangkan oleh Wideband Code Division Multiple Access sama seperti Evolution Data Optimize mengembangkan Code Division Multiple Access 2000. Nah, HSDPA ini adalah sebuah protokol telepon genggam yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan Universal Mobile Telecommunication System atau yang disingkat dengan UMTS yang akan dapat memberikan kapasitas data yang lebih besar atau sampai 14,4 bit atau detik arah turun. Selanjutnya adalah perbedaan 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. 1G atau generasi pertama. 1G merupakan teknologi handphone yang menggunakan sistem analog. Generasi pertama ini menggunakan teknik komunikasi yang disebut Frequency Division Multiple Access. Teknik ini memungkinkan untuk membagi-bagi alokasi frekuensi pada suatu sel untuk digunakan masing-masing pelanggan di sel tersebut, sehingga setiap pelanggan saat melakukan pembicaraan memiliki frekuensi sendiri. Kemampuan teknologi 1G. Teknologi 1G hanya dapat melayani komunikasi suara saja, tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar. Kelemahan teknologi 1G. Penggunaan teknologi analog pada generasi pertama menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas trafik yang kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel sedikit, dan penggunaan spektrum frekuensi yang boros karena satu pengguna menggunakan satu buah kanal frekuensi, derau intermodulasi atau suara tidak jernih. 2G atau generasi kedua. GSM muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara Amerika mengandalkan DAMPS dan Qualcomm CDMA pertama mereka. Kedua sistem ini, yaitu GSM dan CDMA, mewakili generasi kedua dari teknologi jaringan nirkabel dan juga kenyataan bahwa generasi pertama mulai menghilang satu dekade yang lalu, sehingga harus ada generasi yang baru. Generasi kedua memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat, sekitar 14,4 kbps. Kemampuan teknologi 2G. 1. Memiliki layanan yang lebih baik dari 1G dan kapasitas juga lebih besar. 2. Suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih karena berbasis digital. Kelemahan teknologi 2G. 1. Kecepatan transfer data masih rendah. 2. Tidak efisien untuk trafik rendah. 3. Jangkauan jaringan masih terbatas dan sangat tergantung oleh adanya cell tower. 3G atau generasi ketiga. Antara tahun 2001 sampai 2003, F2Rev0 pada CDMA 2000 dan UMTS pada GSM pertama yang merupakan cikal bakal generasi ketiga diperkenalkan. Tapi, ini bukan berarti GPRS telah mati. Justru saat ini muncul Enhanced Data Rates for GSM Evolution yang diharapkan akan menjadi pengganti GPRS yang baik karena tidak perlu mengupgrade hardware secara ekstrim dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya.
International Telecommunication Union mendefinisikan 3G sebagai teknologi yang dapat bekerja sebagai berikut. 1. Mempunyai kecepatan transfer data sebesar 144 kbps pada kecepatan user 100 km per jam. 2. Mempunyai kecepatan transfer data sebesar 384 kbps pada kecepatan berjalan kaki. 3. Mempunyai kecepatan transfer data sebesar 2 mbps pada user diam atau stasioner. 3.5G atau generasi 3.5. Teknologi 3.5G ini memungkinkan penggunanya untuk mengunduh beragam sajian multimedia seperti streaming video, streaming musik, mobile TV, permainan daring atau online game, cuplikan film, animasi, video klip permainan, video klip olahraga, berita keuangan, memainkan kumpulan lagu secara penuh, dan unduh karaoke dengan kecepatan tinggi. Berikut merupakan teknologi yang digunakan pada 3.5G. Pertama ada HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access yang merupakan perkembangan akses data selanjutnya dari 3G. HSDPA sering disebut dengan generasi 3.5G karena HSDPA masih berjalan pada platform 3G. Kedua ada Wibro atau Wireless Broadband. Wibro merupakan bagian dari kebijakan bidang teknologi informasi Korea Selatan yang dikenal dengan kebijakan 839. Wibro mampu mengirimkan data dengan kecepatan hingga 50 Mbps. 4G atau generasi keempat. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu pada pengembangan teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. 4G dikatakan memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat daripada CDMA 3000, dapat memberikan kecepatan hingga 1 Gbps jika kita di rumah atau 100 Mbps ketika kita bepergian. Yang terakhir ada 4G atau generasi kelima, yaitu nama yang digunakan dalam beberapa makalah penelitian dan proyek-proyek untuk menunjukkan fase utama berikutnya dari skemur telekomunikasi seluler melebihi skemur 4G atau IMT Advanced efektif sejak 2011. Saat ini, 5G bukan istilah resmi digunakan untuk spesifikasi tertentu atau dukungan resmi belum diumumkan oleh perusahaan telekomunikasi atau Badan Skarmudisas. Rilis skemur baru di luar 4G sedang berlangsung oleh Badan Skarmudisasi, tetapi saat ini tidak dianggap sebagai generasi ponsel baru, tapi di bawah payung 4G. Generasi ponsel baru biasanya ditugaskan band frekuensi baru dan bandwidth spektral yang lebih luas per frekuensi saluran. Tetapi skeptis berpendapat bahwa ada sedikit ruang untuk band frekuensi baru atau bandwidth saluran yang lebih besar dari sudut pandang pengguna. Generasi ponsel sebelumnya telah tersirat peningkatan substansial dalam bitrate puncak, yaitu lapisan fisik bitrate bersih untuk jarak pendek komunikasi. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.